Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru daripada UPT SMP 2 Kawamanca, yaitu dalam hal ini akan melakukan video pembelajaran yaitu uji kognitif, yaitu di modul ajar, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Saja kita akan memasuki di dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Baik. Nah, semua ya. Masuki pelajaran, yaitu yang baiknya anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu, dan dipimpin soalnya oleh kelasnya. Indonesia Raya. Akan kita berdiri. Akan kita banyak anak-anak nyanyikan salah satu logo Indonesia Raya. Kita masuki materi, Bapak absen terlebih dahulu. Katanya siapa saja yang tidak hadir hari ini? Berapa orang tidak hadir? Satu orang. Lagi ini apa keterangannya? Oke anak, silakan dirapikan kursinya, bajunya, dan sebagainya. Kita mulai berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, kita harus breaking terlebih dahulu. Jadi dari saya jadi kita tepuk 1, tepuk 2, 3, tepuk kali. Perhatikan nanti, silakan jawab ya. Tepuk 1, oke. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, bagus. Oke.
kedua yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Tapi sebelum kita mempelajari daripada itu, Bapak akan mengingatkan pelajaran terlebih dahulu, yaitu tentang bab pertama, yaitu tentang sunnah, yaitu tentang Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup. Bapak tanya dulu, ada yang tahu tentang pengertian sunnah? Ada yang tahu pengertian sunnah? Sunnah apa? Ya, ada nggak? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, jika tidak dapat pahala. Ya, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak kerjakan tidak apa? Kasih dulu, jadi. Oke, baik anak-anak, kita akan mempelajari yaitu di bab 2 meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Kita tentunya tahu rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada berapa? Dari salah satu kita untuk mempelajari daripada sifat Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari yang di bab 2 ini yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, ya. Salah satunya yaitu kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Oke, sebelum kita mulai Bapak tanya dulu, apa itu Asmaul Husna? Sampai bisa? Ya, jadi silakan. Artinya nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha indah dan Maha agung. Ya, bagus. Jadi Al-Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Itu pengertian daripada Asmaul Husna. Masih ada lagi. Bapak tanya lagi, berapa jumlah Asmaul Husna? Baik, berapa? Ya, Mas. 90 sih. 9. Yang terima. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Bapak tanya lagi, siapa di antara kalian bisa menyebutkan tentang dalil Asmaul Husna? Kata tadi ada 99. Silakan, nak, mana? Ya, silakan, siapa lagi? Ya. Ya, itu adalah dalilnya tentang Quran surat Al-A'raf ayat 180 ya itu. Boleh kita baca sama-sama nak? Boleh disimak situ ya. Di buku saudara. Kita baca sama-sama di halaman 33. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekali, kamu sekali ya. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Wad'uhu biha. Wasarul ladzi la yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Oke, yang putra ada yang lagi bisa membacakannya? Mungkin yang putra silakan salah satu membaca tentang dalil mengenai Asmaul Husna. Silakan. Pak Ari ya Pak? Ya, Bisa? Ya, silakan baca. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wallahu alladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Terus, tangan untuk tarik. Oke, kita sudah memasuki yaitu mengenai yaitu membaca Asmaul Husna, mengenai Asmaul Husna. Nanti Bapak akan melihatkan yaitu PDT pembelajaran Asmaul Husna, bisa dilihat di depan ya di layar monitor. Kita bisa lihat. Kelihatan belum ya? Yaitu melihat PTD yaitu pelajaran boleh lihat di papan tulis ya. Itu ada Asmaul Husna yang kita pelajari, yaitu ada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Adi, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Ya. Yang selanjutnya itu ada Asmaul Husna, kemudian itu sudah dijawab oleh anak-anak sekalian, yaitu nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Nama-nama tersebut yaitu menggambarkan
betapa Allah Subhanahu wa Maha baik, Maha indah dan juga Maha agung. Itu pengertian daripada 4 nama-nama Asmaul Husna tadi. Kemudian selanjutnya lagi di situ ada dalilnya. Setelah kita baca tadi, ya. Walillahi asmaul husna fad'u biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, itu ya. Artinya itu perlu dilihat bahwa dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka permohonan kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyalahgunakan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan dalam apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah Quran surat Al-A'raf ayat surat 3 ayat 180. Kemudian berikutnya di situ ada jumlah asmaul husna. Jadi jumlah asma ada berapa? 9. Jumlah asmaul husna yang kita ketahui ya. Dan wajib kita ketahui, wajib kita hafal ya. Sebagai makhluk ya, sebagai orang yang beriman kita harus mengetahui dan juga hafal tentang nama Allah yang asmaul husna. Nah, yaitu ada 99. Boleh berlagu ya, boleh berirama bicara menghafalnya. Boleh juga dieja satu persatu ya. Itu boleh. Kemudian di situ ada Al-Alim. Ya, Al-Alim artinya Maha mengetahui. Contoh perilakunya itu orangnya ada berusaha semangat belajar, menghargai ilmu dan para ulama, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan, kemudian selalu berusaha menundukkan hati, kemudian dia belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Itu salah satu, yaitu mencerminkan tentang Maha mengetahui. Arti Maha mengetahui itu Allah mengetahui semuanya. Jadi yang kita tidak tahu Allah tahu. Ya. Jadi walaupun secuil apapun yang kita tidak tahu Allah Maha tahu. Kita ini berbuat baik atau tidak seharinya, sholat atau tidak, melaksanakan yang baik atau yang buruk, Tuhan Maha tahu. Artinya Maha mengetahui. Sebab Allah itu adalah Al-Alim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ ada dalilnya juga mengenai Al-Alim, yaitu surat Al-An'am ayat 59, surat Al-An'am 59. Itu boleh juga tidak ibu, ada juga ya. Itu ada dalilnya mengenai yaitu. Kemudian selanjutnya yang kedua Al-Khabir. Apa artinya Al-Khabir? Maha teliti. Boleh bukunya ada. Kita juga Al-Khabir adalah Maha teliti. Contoh perilakunya yang pertama bersikap cermat dan berbagai tindakan. Jadi berbagai tindakan dan sebagainya kita harus cermat. Kemudian menjadikan pendorong untuk semangat belajar. Kemudian menghindari ceroko dan bertindak curang. Kemudian melakukan berbagai aktivitas. Kemudian terakhir senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Itu contoh perilaku dalam sehari-hari bahwa Allah itu kita meyakini bersifat itu Al-Khabir, yaitu Maha teliti. Jadi itu sebagai kedua. Kemudian yang ketiga, ya itu ada dalilnya. Siapa yang bisa baca dalilnya? Yang kurang, yang tadi. Yang bisa dalilnya, saya baca dalilnya mengenai Al-Khabir. Silakan. Dimas, ya Dimas, baca. Artinya, dua artinya apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan dia mengetahui? Ya, tenang, cukup Dimas. Mengenai Al-Khabir ya, itu dalilnya Al-Mulk ayat surah 67 ayat 14. Kemudian yang ketiga As-Sami. Dia As-Sami artinya adalah Maha mendengar. Sebisik apapun, sekecil apapun Allah itu mendengar. Ya, kemudian di situ ada contoh perilakunya. Pertama, boleh mendengar perhatian orang lain cara kita ya. Kemudian memahami pentingnya mendengar keadaan dan kebaikan. Kemudian peka terhadap informasi. Kemudian memilih informasi yang berlaku. Kemudian berhati dalam bertutur sapa. Dalam bertutur sapa kita harus hati-hati. Tidak boleh yang asal ceplos omong sebagainya yang tidak terjadi. Itu kita mencerminkan mencari bahwa Allah adalah As-Sami. Dan juga ada surah dalilnya Quran surah Al-Baqarah yaitu surah 2 ayat 130. Kemudian di situ ada kalimat terakhir untuk Al-Basir, Maha melihat. Dia Allah itu melihat sebaliknya. Ya, tidak tidur, tidak makan, kemudian sedikit apapun dia lihat kita tentang perbuatan kita.
Jadi salah satu menjaga kita harus bersikap hati-hati ya, menjaga diri dari perbuatan tercela. Kemudian terakhir menjaga pandangan dan menjaga hal yang terbaik. Itu ya. Kemudian ada dalilnya surat Al-Hujurat ya, surat Al-Hujurat yaitu surah 49 ayat 18 ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan menghadirkan videonya. Boleh dilihat videonya ya. Video tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Ya, terima kasih. Tetap di dalam rumah ya. Mari kita hentikan penyebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya, Ibu ingatkan untuk kalian selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 2 meter, serta menggunakan hand sanitizer. Tetap di dalam rumah ya. Mari kita hentikan penyebaran COVID-19. Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis dan Al-Quran. Sebelum itu, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dalam hati. Dipersilakan. Baik, materi hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelumnya, ada yang udah tahu apa itu Asmaul Husna? Berapa jumlahnya? Dan apa arti serta keutamaannya? Mari kita bahas sama-sama ya. Baik, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Iman itu sendiri artinya adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Keimanan seseorang bisa tebal, bisa tipis, kadang bisa bertambah, bisa juga berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Jadi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Penjelasan Asmaul Husna terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Silahkan kalian baca dan artinya juga kalian pahami ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalkannya, insya Allah akan dimudahkan masuk surga. Dari 99 Asmaul Husna, kita hanya akan bahas keempat Asmaul Husna berikut ini, yaitu Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Khabir, Maha Teliti, Al-Bashir, Maha Melihat, dan As-Sami, Maha Mendengar. Berikut ini adalah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui, yang nampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Segala aktivitas manusia dan peristiwa yang akan terjadi pun diketahui oleh Allah SWT. Perilaku meyakini sifat Allah Al-Alim diantaranya sebagai berikut. Silakan dicatat ya. Selanjutnya di sini adalah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang Al-Khabir. Al-Khabir sendiri artinya Maha Teliti. Tidak ada peristiwa yang terjadi di alam ini melainkan diketahui oleh Allah secara detail, baik kematian, kualitas ketakwaan hingga rasa di dasar hati. Lalu perilaku apa yang diwujudkan dari sifat Allah Al-Khabir? Sebagai berikut, silahkan ditulis ya. Berikutnya adalah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah, yaitu As-Sami. Apa itu As-Sami? As-Sami artinya Maha Mendengar. Pendengaran Allah SWT tidak terbatas. Allah SWT Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Lalu perilakunya yang pertama menjaga perkataan dan perbuatan sebaik mungkin, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, tidak tuli terhadap orang sekitar yang membutuhkan pertolongan kita. Terakhir adalah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang asma Allah, yaitu Al-Bashir. Al-Bashir artinya Maha Melihat.
Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Perilaku yang diwujudkan dari sifat Al-Bashir sebagai berikut. Silakan kalian catat di buku catatan kalian ya. Terakhir adalah hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih ya sudah mendengarkan. Oke anak-anak, kita sudah melihat pelajaran juga PPT-nya. Jadi tentang Asmaul Husna, itu tentang yang kita pelajari pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan berbagi kelompok. Berbagi kelompok kita stripping lagi. Kita tepuk lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke anak-anak sekalian, silakan berbagi kelompoknya ya. Silakan di kelompok berbagi. Ya, ada 4 kelompok ya. Berbagi kelompok. Kemudian yang terdapat adalah Discovery Bernie. Jadi masalah nanti anak-anak kelompok berdiskusi. Dan nanti setelah berdiskusi silakan disampaikan. Jadi wakili teman-temannya 1 orang. Silakan disampaikan apa yang didiskusikan. Kelompok 1 mengenai Al-Alim. Ya, silakan Pak Al-Alim. Ya, bagikan KPD-nya. 1 Pak Alim. Ya, Pak Alim. Silakan diskusikan dulu. Kemudian kelompok 2 Al-Muhabir. Ya. Nanti silakan didiskusikan dengan Al-Muhabir dan dirinya. Kemudian kelompok 3 Al-Sami. Kemudian kelompok 4 Al-Basi. Silakan dibaca dulu bukunya, diskusikan, ada yang perlu diskusi, nanti salah satu temannya untuk mendemonstrasikannya. Silakan diskusikan, silakan dibaca dulu bukunya, baca dan diskusikan ya. Tentang Sami, Al-Ali, Al-Basir ya. Maaf ya. Kelompok 1 tadi tentang apa? Al-Ali. Kelompok 2 tentang apa kelompok 2? Ya, kelompok 3 Sami. Kelompok 4 Al-Basir. Silakan diskusinya dulu. Nanti silakan salah satu temannya untuk menyampaikan, yaitu pengertian, kemudian ada yang barunya ya, kemudian sifat-sifatnya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 untuk menyampaikan sudah diskusinya ya. Nah, silakan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya hari ini. Karena boleh berdiri. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yaitu Al-Alim. Al-Alim tadi apa pengertiannya? Al-Alim. Apa artinya? Maaf. Jadi terbuka pengertian Al-Alim juga dalilnya.
Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 nak, silakan selesaikan nomor 2 waktunya. Nah, bisa tepuk tangan. Jadi sampaikan yaitu mengenai yaitu al-khabir. Al-khabir itu artinya maha dari bukan atau perilakunya disebutkan itu sifat al-khabir. Silakan kelompok berikutnya. Silakan contoh sini. Sami artinya maha mendengar. Contoh perilaku yang mencerminkan asyari. Peduli dan memperhatikan orang lain, memahami pentingnya mendengar dan kebaikan, peka terhadap informasi, menjauhi informasi yang bermanfaat, dan hati-hati dalam memberi perkata, memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Oke, bagus. Ya, nyampaikan daripada kelompok 3. Terima kasih. Baik, Sami ya. Sami apa artinya Sami? Maha mendengar. Kita sabar ya. Sami itu adalah artinya maha benar. Jadi Allah itu mendengar dalam kehidupan sehari kita. Baik, kita tidak ketahui, kita tahu. Selanjutnya kelompok 4 kan, kita akan sampaikan tentang al-basi. Oke, bagus. Tangan untuk Mas daripada kelompok 4. Kelompok 1 sampaikan dan menjelaskan tentang mengenai al-basir. Al-basir itu artinya apa? Maha. Jadi Allah itu maha melihat apa yang tidak kita lihat. Jadi daripada seluruh perilakunya kita harus bersikap hati-hati, menjaga diri dan perbuatan kita. Oke, sudah selesai ya. Setelah selesai berdiskusi, itu sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Ada pertanyaan? Ada? Ya, sudah semua. Selanjutnya itu Bapak akan kasih tugas. Ya, silakan lihat bukunya, tugasnya. Silakan dikerjakan tugasnya. Yaitu halaman 45. Ya, pada 10 sampai 5, 30 atau 5 saja. Jadi silakan anak-anak sekalian untuk mengerjakan yaitu soal tersebut 1 sampai 5 di kertas 1 lembar, kemudian nanti dikumpulkan. Silakan kita lembar bukunya ya, dikumpulkan. Ya, silakan jawabannya ya. Selesai ya? Ya, selesai. Selesai? Silakan dikumpulkan untuk kelas. Kita simpulkan lagi pelajaran pada hari ini yaitu mengenai Asmaul Husna. Ya, bahwa pengertian Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang baik, indah dan agung. Kemudian ada 4 yang kita pelajari tadi, yaitu pertama ada al-alif, Sami, al-basir, ya. Ada 4. Kemudian selanjutnya anak yaitu ada 4 Asmaul Husna yang dalam hari ini. Tentunya itu ada 99. Dan pelajaran pada hari ini akan menambahkan keimanan dan juga rasa ketakwaan kita, rasa kita solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh kita tutup.
pada pelajaran pada siang hari ini untuk membaca doa. Silakan dipimpin oleh Bapak. Amin.